Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Sabtu Pekan Paskah ke-7 tahun Agaris Miring Genap. Perikop Injil Yohanes 21 ayat 20 sampai dengan 25 merupakan bagian terakhir dari Injil Yohanes, berisi tentang kisah murid yang dikasihi Yesus. Sangat menarik bahwa ketika Yesus mempertanyakan kasih Simon Petrus, lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17, murid yang dikasihinya berada di situ, ayat 20. Rupanya Simon Petrus memberi jawaban tanpa menyadari kehadiran murid yang dikasihi Yesus itu. Tidak seperti Simon Petrus, kasih murid itu kepada Yesus tidak perlu diragukan lagi. Pada waktu kasih Simon Petrus sedang diuji, murid yang dikasihi Yesus ini dalam seluruh kisah Injil Yohanes tampil sebagai murid yang kasihnya kepada Yesus tidak pernah cacat. Peran murid ini menonjol tidak hanya waktu perjamuan malam terakhir menyandarkan kepala di dada Yesus dan menanyakan identitas calon pengkhianat Yesus, tetapi di bawah salib tanpa kehadiran Simon Petrus, murid tersebut menjadi orang kepercayaan Yesus untuk menerima Bunda Maria di rumahnya. Lihat Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Dia sungguh bisa dipercaya. Selain itu, murid inilah yang pertama kali percaya pada kebangkitan Yesus. Lihat Yohanes 20 ayat 8. Selanjutnya dalam penampakan di tepi Danau Tiberias, murid ini terbukti paling peka mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Yohanes 21 ayat 7. Semua fakta itu ingin menyatakan bahwa murid yang dikasihi Yesus tersebut memiliki sesuatu yang patut diperhitungkan sebagai model murid ideal. Simon Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang murid yang dikasihi Yesus itu. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ayat 21. Atas dasar pergaulan dengan Yesus sejak panggilannya, Yohanes 1 ayat 42, Simon Petrus mengenal Yesus sebagai yang Maha Tahu, Yohanes 6 ayat 15. Maka dia menanyakan masa depan murid itu. Yesus menjawab, "Jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Ayat 22. Jawaban Yesus itu merupakan ungkapan kejengkelannya terhadap Simon Petrus yang hendak mencampuri masa depan murid tersebut. Itu bukan urusannya. Urusan Simon Petrus adalah mengikuti Yesus dengan baik dan setia tanpa menyangkal lagi. Saudara, kita hanya memiliki masa lalu dan sekarang. Masa depan sepenuhnya milik Tuhan dan tetap menjadi suatu misteri, seperti identitas murid yang dikasihi Yesus tersebut tetap misterius hingga akhir Injil yang ditulisnya. Namun dia akan dikenang sebagai murid yang dikasihi Yesus melebihi namanya sendiri. Kepekaan bahwa kita dikasihi Yesus adalah sikap yang sangat penting untuk membangun masa depan. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.